Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ada sukacita malam hari ini? Amin. Mari kita bersyukur, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, kita telah dikumpulkan di tempat ini. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, jika engkau mengasihi aku, kita akan juga mengasihi saudara kita. Mari kita bangkit berdiri, berikan salam di sebelah kanan dan kiri kita, dan katakan, aku mengasihi engkau. Sambil kita angkat pujian, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengawali persekutuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan,
Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Kami akan merasakan sukacita dan rawatan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami ada di dalam genggaman tangan Engkau. Karena rencana-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan rencana-Mu indah atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau setia atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak memandang setiap kami Tuhan, tapi Engkau memanggil kami menjadi anak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tak peduli memandang setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada rancang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Dasar kami berharap. dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan. Engkau lebih mengenal hati kami Tuhan. Engkau mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Mari kita katakan Bapa Kau mengenal. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan.
mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Engkau yang akan beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap doa dan ucapan syukur kami antarkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya Tuhan. Karena di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu baik untuk kasih setianya sampai selama-lamanya. Katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu masuk. Kita masuk gerbang Tuhan lebih lagi. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini. Di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan kita katakan Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini. Tetap di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Katakan lebih syukur selamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Katakan selamanya. Amin. Selamanya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan akan dinyatakan pada malam hari ini. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan itu baik luar biasa. Dan kita nyanyi lebih syukur lagi. Katakan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Tak pernah habis. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
setiap kehidupan kita. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lebih sungguh. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dan dengan iman katakan Tuhan Yesus baik, saya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan untuk selamanya. selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus baik luar biasa, amin. Mari Amin. kita dengarkan kesaksian untuk Ibu Yono, untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan atas hidup Ibu Yono. Kami serahkan Ibu Yono. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, satu pepatah yang mengatakan don't worry, be happy. Coba semua katakan don't worry, be happy. Malam hari ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Saya selalu berpedoman kepada Roma 8 ayat 28. Bunyinya begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihinya. Amin. Ya. Once upon a time, pada suatu malam, saya mau tidur, saya habis berdoa, habis menyembah jam 10 lebih mungkin. Saya merasakan, aduh saya sungguh ya waktu saya menyembah, benar-benar Tuhan hadir di hadirat saya. Saya pas keluar jam 10 lebih, setengah 11. Saya keluar karena haus, saya mencari, pengen minum air termos. Saya keluar, begitu saya keluar dari kamar, saya menginjak keset. Tahu keset itu ya? Keset. Kesetnya. Nah, karena gelap, itu ada item-item menjalar. Saya pikir itu mainan anak-anak, dan saya nggak punya anak kecil di rumah. Apa tali? Saya pikir saya dalam keadaan ngantuk, udah capek. Saya angkat. Saya lihat taunya apa? Ular. Setengah meter panjangnya. Saya saking panik, saya alungkan ke depan. Sesudah mengalungkan, saya sangat takut sekali. Karena malam itu saya hanya sendiri. Sedangkan itu ular udah masuk ke dalam rak buku. Pokoknya ruangan makanan itu, di ruang makan saya semua, saya udah bongkar. Saya bingung. Tapi ingetan saya, pakai baygon, kata suami saya dulu, kalau ada serangga apa-apa, baygon semprotkan setengah botol, saya semprotin semua. Tutupin pintu-pintu semua yang ada liangnya. Enggak ketemu. Saya bingung, aduh Tuhan gimana? Saya berdoa, Santo Antonius, temukanlah ini ular, kalau enggak saya enggak bisa tidur. Santa Anastasia, pelindung saya, temukan ular itu, saya enggak tidur. Terus saya berbahasa roh, saya menyembah, saya nyanyi, terus saya cari enggak ketemu. Saya duduk, kalau
kalau sampai ini nggak ketemu, di koran pasti terlibat seorang ibu dipagut ular, betul nggak? Saya jadi stres sendiri, bingung. Mau keluar minta tolong siapa, udah malam 11:30. Saya ingat tetangga saya tuh, saya buka pintu pagar, saya keluar di ruangan itu, tetangga saya di garasi lagi main HP. Misbah tadi cenah mami tulungan ayah naon mami. Sieun mami teh enak orang mana bisa asup orang. Tuh kak saya mah tengah arti cek saya ngomong gitunya. Dia bilang nih cari ember yang gede katanya tinggi. Terus cari apa lagi? Tapit itu apa namanya? Sapu katanya gitu. Saya bingung. Aduh dalam keadaan panik, rumah teh bau semua mah baygon. Pas dia masuk itu ularnya jalan lagi keluar lagi. Aduh gimana nih saya duduk. Terus saya berdoa Tuhan Yesus tolong Tuhan, kalau enggak saya enggak tidur pasti saya stres, saya bilang gitu. Setelah dia juga capek nungguin seberapa jam nungguin situ nungguin sini, tahu-tahu dispenser saya bisa bergerak gitu. Aduh saya bingung, coba diangkat, untung galonnya masih setengah diangkat betul, itu luarnya lagi ngerengkol karena mungkin mabuk bau baconnya. Aduh dicapit sama dia, capit masukin ember. Kalau embernya pendek, ya kena katanya kepagut. Jadi udahlah saya berdoa. Waktu dikeluarkan, dia bilang, mami ini mau dibawa keluar atau disimpan di rumah mami? Jangan disimpan, saya nanti hidup lagi ya. Saya bilang bawa keluar aja, dibawa dia keluar. Tapi dalam waktu perjalanan dia pakai bahasa ayat kursi, ayat mengusir setan. Saya juga mau nggak mau kalah bahasa roh. Kalau ini memang dari Tuhan Yesus orang baik, kembalikan ke habitatnya. Tetapi kalau ini orang yang jahat mengirim kepada saya sudah mengampuni dia. Hanya itu kata-kata saya. Terus saya berbahasa roh, puntennya saya bawa keluar ke rumah, dibawa ke garasi dia. Saya tidur, aduh semalam gak tidur. Bapak Ibu tahu gak kalau sama orang takut gak? Takut pasti. Akhirnya setelah pagi-pagi saya bangun, Misbah kumaha orang enak. Saya dibawa ke susukan ada jauh kan di area yang seret gitu. Lenger cenah nyangges entong dipaehannya pamali cenah. Nah, di situ saya mikir kalau kita selalunya Tuhan ada dalam hati kami, kata-kata teman saya Farida suka ngomong don't worry be happy. Jangan takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Amin. Nah, itu juga ayat Roma 8:28 selalu saya ingat di dalam kesendirian saya hidup di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan baik untuk Ibu Yono, Tuhan baik juga untuk kita semua, amin. Amin, mari kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, karena Allah begitu setia atas setiap kehidupan kami. Dengan apa kami membalas selain puji dan penyembahan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan buat kami Tuhan. Engkau setia atas setiap kehidupan kami Tuhan. Mari kita katakan Allah itu baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa kami membalas selain kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dikatakan Kau Allah yang setia. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidup kami Kau Tuhan. selamatkan hidupku. Engkau harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, Hidupku di tangan-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Yesus, ku bersyukur padamu. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami katakan lebih sungguh, Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Kau Tuhan. selamatkan hidup kami Kau Tuhan. selamatkan hidupku. Kau harapan kami Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyembuhkan Kita hidup. bangkit menjadi ingat dengan Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah dibalas Dengan apa akan ku balas setiap kebaikan Engkau Tuhan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Katakan lebih lagi. Dengan apakah dibalas dengan apa Tuhan. akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku hampa hanya kemuliaan. Katakan lebih lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lebih sungguh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
rata kasih Ya kiara la 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 Inara la pasik kiara la mana shikiara la kiara la tasik kiara la warala. Bapa, ini setiap ucapan penyembahan kami Tuhan, biar Engkau disenangkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Apa yang kami balas Tuhan setiap kami, untuk setiap kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Selain kami hanya memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan duduk diam, akan mendengarkan setiap pengajaran daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan kami menjadikan murid yang duduk diam Tuhan mendengarkan setiap pengajaran Engkau Tuhan. Kau juga akan memberkati Bro Timmy Tuhan yang akan memberikan firman pada malam hari ini Tuhan. Biar hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu boleh mengalir bagi Bro Timmy Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap ucapan syukur Tuhan, setiap pengagungan nama Engkau Tuhan, hanya kami hantarkan Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar semuanya? Semua sehat ya, puji Tuhan. Pasti hari ini semuanya sudah bisa berkumpul lagi di sini. Dan juga kemarin kita baru dapat edaran juga gitu ya dari gereja bahwa sekarang katanya nggak usah pakai masker lagi di gereja kecuali kalau lagi kurang enak badan terus jenisnya. Jadi cukup senang juga ya bahwa sekarang kondisi pasca COVID ini makin membaik terus kondisinya. Bapak Ibu, tadi saya terinspirasi dengar kesaksian dari Bu Yono cerita waktu rumahnya kemasukan ular. Saya juga pernah tuh waktu itu kejadian mirip-mirip kayak begitu juga. Sebentar ya. Oke. Saya waktu itu pernah ada kejadian waktu saya masih baru awal bertobat. Awal waktu itu baru kenal Tuhan. Waktu itu saya lagi liburan. Saya lagi liburan ke Bali sama keluarga gitu. Biasa kan bosen ya kalau lagi nginepnya cuman di kota atau di Kuta atau apa. Jadi waktu itu kami nginep di yang rada di daerah, rada di pinggiran. Nah waktu itu saya nginep di daerah Karangasem sana. Dibookingin sama vilanya sama ipar saya yang tinggal di sana. Kok nginepnya di sini aja? Tempatnya vilanya estetik pokoknya di sana. Orang bule banyak banget ke sini semua. Jadi waktu itu kita pergi ke sana. Berangkatnya karena udah kesorean, jadi nyampainya malam. Pas nyampe malam, begitu parkir, yang menyambut pertama adalah pohon beringin di depan. Gelap dengan lampu kuning, temaram gitu ya. Waduh, gimana nih ya? Ya udah deh, masuk jalan. Begitu masuk Bapak Ibu, tuh benar-benar ya jalan sepanjang vilanya itu gak kelihatan apa-apa jalanannya. Cuman pokoknya lampu-lampu kuning, terus rumah yang masih pakai kayak dari bambu-bambu gitu. Saya baru nyadar kenapa orang bule demen yang beginian gitu ya. Mereka demennya begitu, kalau kita Indonesia biasa demennya rada-rada modern gitu kan. Waduh, ini lobinya ada di mana? Jalan terus sampai ujung. Begitu sampai ujung, deburan ombak tuh makin kenceng, makin gede gitu kan. Ternyata kita nyampe di pinggir pantainya, lobinya dari situ. Bentuknya cuman kayak tenda gitu ya buat jualan minuman. Nah, tapi di situ, oh udah pesan, udah disiapin kamarnya. Ini Pak, kamarnya dibagiin. Kita masuklah ke kamarnya. Bener lah. Kamarnya itu yang lampunya minimalis banget lah. Paling cuma 10 watt buat satu rumah. 2 lantai lagi. Terus yang pakai bilik-bilik, anyam-anyam. Saya tuh masih gak habis pikir, kenapa orang bule demen banget tinggal di beginian ya gitu ya. Ranjangnya tuh yang masih pakai kelambu gitu kan. Aduh, ini istri saya tuh udah ini banget ya, udah apa nggak ada hotel lain gitu di sini gitu. Kita ini ada di pinggiran, kata saya, kok ada di Kuta masih mending gitu ya. Udahlah nginep dulu di sini, besok pasti bagus, ini pemandangannya bagus banget di sini. Udah kita dengerin. Kita nginep waktu itu 3 keluarga. Jadi keluarga saya, keluarganya adik ipar saya dan mertua saya. Jadi ada 3, kita booking 3 kamar. Masuklah ke kamarnya. Akhirnya saking takut semuanya ngumpulnya di satu villa dulu. Udah makan dulu di situ. Dengan lampu dibantu senter segala macam. Terus pas mau ke WC lebih panik lagi.
WC-nya yang cuma tembok sebahu, belakang hutan semuanya. Jadi setiap kali dia mau ke WC, semua minta ditemenin. Gak ada yang berani ke WC sendirian. Masuk situ kan, saya bilang, anak Tuhan nih, baru lulus CAP. Gitu. Harus percaya sama Tuhan. Udah, jangan ketakutan, saya bilang gitu kan. Udah, saya panggil anak saya. Tobi sama Aaron, udah kita kamar kita. Gak mau apa, takut. Tuhan akan jaga. Pasang lagu. Tangan Tuhan tak pernah, apa tuh, wah pokoknya itulah. Pelangi kasih setelin. Wah udah pokoknya pasang. Pakai USB, setel lagu rohani. Berani. Masuk ke kamarnya gitu kan. Udah Tobi main sini gitu. Udah gak usah khawatir kata saya. Tuhan pasti jaga. Masih berapi-api kan. Mainlah mereka main handphone di situ ya. Waktu itu main gadget semua gitu. Sambil saya bebenah, nyiapin koper, beres-beres. Nunggu istri saya buat nanti buat kesini gitu kan. Terus saya lihat. Bapak Ibu, saya mah semua binatang berani dah. Rumah saya kemasukan ular 3 kali, saya tangkap. Tapi satu binatang yang saya tuh gak kuat. Begitu saya masuk, dilihat di pinggir dekat pintu, ada di pintu kaca, ada satu binatang kecil-kecil warnanya coklat. Kecoa, waduh saya udah gak tenang dah pokoknya kalau ada kecoa di dalam kamar itu. Pokoknya kalau dia belum diketemukan, dia belum mati, saya gak mau masuk udah pokoknya. Tapi dia masih di luar Bapak Ibu. Jadi saya juga gak khawatir dulu ya di luar. Yang penting dia tidak masuk. Dan ada obatnya buat kecoa. Baygon. Nah, di kamar udah disiapin baygon. Saya ambil baygonnya, saya keluar, saya tutup dulu pintunya. Takut dia masuk kan. Terus saya semprot tuh kecoa. Cus gitu kan. Kecoa itu berdiri di depan sebuah lubang. Lubangnya saya semprot, cus gitu. Kecoa jatuh. Dan di situ habis itu gak lama keluar ratusan teman-temannya dari lubang itu berjatuhan semua ke lantai. Udah kayak lagi semut lagi jatuh. Wah saya langsung begitu lihat situ, saya langsung buka pintu. Tobi, Aaron, ayo cepetan keluar, yang ini Tuhan gak bisa bantu kata saya. Bapak Ibu, itulah iman orang yang baru bertobat gitu ya. Segitu tipisnya gitu. Malam itu kami semua tidur di satu kamar dulu, pokoknya itu saya ngomel-ngomel sama pihak hotel. Minta pindah kamar kata saya, ini gimana ini kecoanya ada ratusan di sini gitu kan. Ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Timoteo Pelus, saya dari Persekutuan Doa Santo Laurentius di Sukajadi. Senang hari ini bisa kumpul lagi di sini. Hari ini tema yang mau kita bahas adalah tentang happiness or pleasure. Happy atau kesenangan gitu semua ya. Ya kok kayak tadi gitu, saya pergi niatnya buat seneng-seneng, tapi yang ada sepanjang malam tuh kagak tenang banget dah gitu kan, gara-gara satu binatang. Gara-gara imannya juga kurang kuat, boro-boro berdoa saya waktu itu. Waduh saya pikir kalau setan kalah lah lawan Tuhan. Kalau kecoa belum tentu nih, dia belum tentu dengar doa saya gitu kan. Ya itulah saya waktu itu. Nah Bapak Ibu, tapi kalau ngomongin tentang bahagia, saya punya satu cerita lagi. Saya ini juga pelayanan jadi guru bina iman anak gitu ya, jadi kakak. Ada satu lagu yang populer banget berapa tahun yang lalu. Mungkin yang pernah ikut bina iman anak pernah dengar nih lagunya nih yang aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, biur. Terus apa lagi? Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, biur. Apalagi kita tanya sama anak-anak. Oh, suka takut kalau malam? Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, biur. Populer banget dah lagu itu. Sampai satu ketika lagunya di stop. Gara-gara kami dapat laporan, ada ibu-ibu protes. Kakak, tuh lagu jangan dinyanyiin lagi. Kenapa? Kemarin anak saya, dia bilang nanti kalau mau pergi ke Ancol, Jakarta, dia mau ceburin adiknya ke laut. Habis nyebelin katanya, rebutin mainan terus semua gitu. Jadi bikin aku gak happy, jadi aku mau buang adik aku ke laut gitu. Bapak Ibu, jadi moral of the story-nya sebenarnya ya, bukan masalah lagunya. Tapi sebenarnya intinya mulai dari anak kecil pun, ya dari anak kecil sampai orang gede, semua tuh nyari kebahagiaan, nyari happy lah. Kita hidup tuh ngapain sih? Nyari uang, beli mobil baru, beli kapal pesiar, beli pesawat terbang. Itu buat ngapain sebenarnya? Ya buat nyari kebahagiaan. Even dari anak kecil pun aja udah tahu bahwa mereka itu tujuannya adalah buat nyari kebahagiaan. Boleh dibantu di next? Ya. Tujuan hidup manusia rata-rata semua adalah nyari kebahagiaan. Kebahagiaan gimana caranya? Makanya ini sesuatu yang orang-orang tuh cari waktu lagi sekolah,
Gimana saya pikir waktu lagi sekolah tuh kebahagiaan saya paling tertinggi itu adalah kalau udah kayak sekarang nih, habis bagi rapot, libur 1 bulan, bahagia banget. Tapi tetap gak bahagia lagi, kenapa? Nanti bulan depan mulai lagi sekolahnya. Jadi mendingan cepet-cepet lulus deh, kalau gak cepetan masuk SMA. Begitu masuk SMA, aduh kayak bosen hidup gini-gini aja. Kalau punya pacar kayaknya lebih seru nih gitu kan. Nah jadi cita-citanya kalau punya pacar kayaknya bahagia nih. Carilah pacar, gitu. Dapat gitu kan. Tapi masih gak cukup juga gitu kan. Udah, kayaknya nantilah kalau udah kuliah nih baru enak. Kalau SMA mah gak enak, kuliah kayaknya lebih seru. Masuklah ke kuliah. Masuknya seneng. Habis itu ya biasa lagi. Habis itu saya pikir, ini siklus hidup manusia nih. Udah habis kuliah pasti pengen berikutnya ngapain? Dapat kerja, ya, dapat bisnis. Kalau udah dapat duit, dapat kerja. Habis kerja harus berkeluarga, married gitu ya. Dan kalau udah married, punya anak, kayaknya sudah lengkap siklus hidup itu gitu ya. Udah lengkap semuanya, sudah bahagia. Itu yang saya pikirkan dulu. Dan itu mungkin rata-rata juga yang saat ini orang-orang banyak kejar gitu. Kalau nanti saya udah punya duit, saya sudah menikah, saya udah punya anak, atau saya udah punya cucu, siklus hidup sudah selesai. Bapak Ibu, saya lihat kayaknya kita nih kebanyakan nonton film Walt Disney kayaknya waktu kecil ya. Film Disney. Film Disney tahu ya Bapak Ibu ya, Beauty and the Beast gitu-gituan semua. Semua film-film karton itu waktu saya kecil saya nonton, ajarannya itu cuma satu. Masalah itu banyak banget dalam hidup mereka, selalu hidup masalah. Dan pada saat mereka menikah, itu langsung jadi ending film. Kan endingnya film kartun gitu. The prince and the princess get married and they live happily ever after. Jadi pernikahan itu adalah dianggap membuat kebahagiaan. Padahal sekarang saya mau tanya di sini Bapak Ibu. Pada saat menikah, bahagia sih pas lagi pestanya. Pada saat menikah, apa yang terjadi? Kalau kata saya sih pas menikah itu sebenarnya bukan bahagia, itu masalah baru mulai itu sebenarnya ya. Kita diajarkan bahwa pada saat menikah itu adalah ending dari semua masalah. Dan itu di situ adalah puncak kebahagiaan. Pada saat kita, padahal realnya, pada saat kenyataannya, pada saat kita baru menikah, masalah baru mulai. Bagaimana menyatukan orang, 2 orang yang berbeda, gaya hidupnya berbeda, naruh sikat giginya berbeda, naruh anduknya berbeda, ngegantung bajunya berbeda, dalam satu ruangan yang sama. Terus semuanya dua-duanya mengharapkan pasangannya bisa membahagiakan mereka. Banyak orang kalau ditanya kenapa Anda menikah? Ya supaya bahagia. Wah, kalau orang yang menikah cari kebahagiaan, ya makanya nggak heran. Hari ini, apalagi selama pandemi, rekor tertinggi kayaknya. Pastor-pastor juga sampai pusing kayaknya ngurusin urusan perceraian. Banyak sekali. Dulu waktu saya kecil, di satu kelas itu kayaknya nggak banyak yang terlalu masalah dalam keluarga atau apa. Tapi hari ini masalah dalam keluarga yang juga sampai kasus sampai ke perceraian itu kayaknya udah jadi jamak dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang juga, mungkin ya itu mencari kebahagiaan dalam perkawinan. Dan pada saat di perkawinan dia nggak dapat kebahagiaan itu, apa yang dia cari? Yang akhirnya dia dapat, next, dia cari adalah pleasure. Apa sih bedanya happiness sama pleasure? Happiness ini adalah kebahagiaan. Buat dapetin kebahagiaan, biasanya carinya lewat hiburan. Hiburannya gimana? Ya kan sekarang udah capek kerja, ya udah nonton TV, hiburan. Tenang, lupa sejenak tuh masalah. Tuh yang paling simpel. Minum kopi, hiburan. Kalau nggak minum kopi kayaknya gimana gitu. Minum kopi, hiburan tuh sesaat selesai. Atau nanti naik lebih tinggi lagi, kalau nggak ngerokok kayaknya masih deg-degan. Kalau nggak liburan atau apa semua, itu pleasure. Pleasure itu, hiburan itu akan memancing untuk memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikejar oleh orang-orang. Makanya orang banyak cari pleasure ini di mana-mana gitu. Lewat berbagai hal, mulai dari yang baik sampai yang buruk. Dicari semuanya. Kenapa orang sampai jatuh dalam obat-obatan, dalam narkoba? Ya cari pleasure, cari hiburan. Kenapa orang jatuh dalam pornografi, dalam percabulan? Ya cari pleasure, cari hiburan. Kenapa orang jatuh dalam pidana sampai ditangkap polisi atau apa segala macam? Sama, cari pleasure juga. Keseruan cari duit, mungkin keserakahan atau apa semuanya supaya duitnya bisa dipakai buat bersenang-senang atau apapun. Sehingga akhirnya mereka jatuh. Happiness-nya dapat. Happy. Duit banyak, siapa yang gak happy ya? Kalau saya ingat banget kalau saya baru habis beli mobil baru, waduh tuh mobil seminggu tuh pokoknya gak boleh ada satu debu pun nempel di situ. Bahagia banget tuh. Tiap malam, begitu malam sebelum tidur mobil dilapin dulu.
sarung mobilnya 2 lapis. Ya kan takut debuan sama takut kehujanan, 2 lapis. Kalau bisa 3 tuh pokoknya gitu kan. Punya barang baru dipegang terus semuanya gitu. Waktu lagi menikah juga sama gitu kan. Wah ngejar pokoknya. H-1 sebelum menikah tuh gak bisa tidur. Sama lah sekarang kalau Bapak Ibu dibilangin, dapat tiket, dikasih hadiah dari PD Paulus, liburan 2 minggu ke Amerika. H-1-nya gak bisa tidur tuh pasti tuh deg-degan. Waduh besok bawa apa ya, nanti besok mesti gimana nih. Wah nanti di pesawat harus gimana semua. H-1 tuh adrenalin naik semuanya gitu. Pas di pesawatnya juga seneng semuanya. Pas liburannya lebih seneng lagi. Pulang dari liburannya ya B lagi sih, biasa lagi. Gak ada apa-apa gitu. Ya itulah Bapak Ibu, itulah karakteristik dari kebahagiaan. Kebahagiaan semu yang kita saat ini alami. Happiness, apa sih itu happiness gitu ya? Sesuatu yang di-trigger dari luar. Jadi kalau saya mau bahagia, ya harus ada triggernya dulu. Mungkin ada mobil baru. Kalau saya mau bahagia, mungkin harus punya pasangan dulu, harus menikah dulu. Kalau saya mau bahagia, mungkin saya harus punya mobil baru. Lama-lama habis nih kursi di sini kalau kayak gini. Gak akan ada pernah cukupnya. Itu happiness, itu kesenangan. Ya, tergantung kondisinya, tergantung situasinya. Kalau situasinya mendukung, situasinya bagus, oke, jalan. Ya. Tergantung dari apa yang terjadi, tergantung juga apakah itu berjalan dengan baik atau enggak. Kalau enggak berjalan dengan baik, ya enggak happy. Itulah karakteristik happy, kesenangan, kebahagiaan. Sekarang masa terus tujuan kita hidup di sini mau ngapain sih? Bapak Ibu, hari ini Tuhan berapa puluh tahun yang lalu atau mungkin berapa belas tahun yang lalu Tuhan ciptakan kita hadir di sini tujuan buat apa? Buat ngejar kebahagiaan. Alkitab, kalau kita search kata bahagia di Alkitab, itu cuma ada 43 kata bahagia. Tapi ada satu kata di Alkitab yang jumlahnya 5 kali, 6 kali lipat lebih banyak daripada kata bahagia. Yaitu kata joy, sukacita. Bapak Ibu, hari ini saya gak mau ngebahas mau happy atau mau pleasure. Karena pleasure sama happy itu masih pleasure menghasilkan happy. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu buat belajar satu hal, bahwa being happy aja is not enough. Jadi bahagia aja itu gak cukup. Karena bahagia itu akan sebentar, bahagia itu semu. Kalau keadaannya tidak mendukung, ya udah. Suami lagi nyebelin luar biasa, bahagianya hilang. Ya. Kadang-kadang suami lagi bener aja terus tapi urusan gara-gara di dapur gitu ya, air macet gitu. Atau kayak tadi gitu misalnya, toto ada ular masuk rumah, itu bisa bete seharian. Semua orang mungkin di sekelilingnya semuanya kena semprot, kena damprat, kena diomel-omel. Happy gak akan forever, happy tergantung dari pihak luar. Orang luar, kondisi yang mengatur Anda semuanya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, beda sama yang namanya joy. Joy ini sukacita. Sukacita ini ketebalikannya dari happy, ketebalikannya dari happiness. Kalau happiness diatur dari luar, joy ini dari dalam. Kalau happiness tergantung dari external circumstances, dari semua yang berjalan dengan baik, baru Anda bisa happy. Oh, joy gak kayak gitu. Saya dulu waktu bisnis awal-awal, saya punya satu karyawan. Saya waktu itu usia saya masih sekitar 23, karyawan saya ini adalah seorang pensiunan. Mama saya minta tolong buat terima dia gitu, karena dia sama istrinya cuma bekerja sebagai asisten rumah tangga. Si suaminya ini baru dipecat dari hotel tempatnya bekerja dan butuh pekerjaan. Ya udah, saya terima bekerja di tempat saya. Ya cuman jadi bagian bebersih aja deh. Habis soalnya bingung juga usianya waktu itu udah hampir 70, bisnis saya adalah bisnis komputer, toko komputer gitu. Saya suruh ambilin CD, keluar bawa barang lain lagi, nggak ngerti semua istilah-istilahnya. Ya udah, saya pekerjakan jadi staf admin deh kata saya. Urusannya dulu nyatetin dolar. Kita toko komputer dulu kalau transaksi bayarnya tuh harus pakai US dollar fisik. Dan pada saat bayar ke partner itu nomor seri uang per lembar dicatat. Dan kalau dapat kembalian nomor serinya harus catat balik. Ya udah, saya kasih dia suruh catetin itu semuanya. Bapak Ibu, dia tinggalnya di Cipageran. Saya waktu itu pernah ke rumahnya. Aduh, rumahnya itu ya
benar-benar pas-pasan banget deh semuanya gitu. Dia sehari-hari juga sama istrinya cuman pergi-pergi itu cuman naik satu motor butut. Ini juga sekarang bareng sama istri keduanya. Istri kedua karena dia ditinggal sama istri pertama. Istri pertamanya selingkuhin dia. Karena ini karyawan saya ini, si bapak ini dia agak-agak lambat kalau ngomong, lambat kalau ngapain ya. Saya nggak tahu, mungkin istrinya nggak sabar kali punya suami kayak gitu segala. Akhirnya dia tinggalin. Jadi si suami ini kisahnya pas pulang dia mergokin istrinya sama orang lain semua. Dia udah bilang nggak apa-apa gitu ya, apa segala macam dia mau mengampuni, tapi istrinya tetap pergi bawa anaknya. Ya udah dia ditinggal pergi sama istri anaknya. Dia harus cari nafkah sendiri juga, karirnya juga nggak bagus. Terus akhirnya dia dapat teman hidup lagi, dia berkeluarga lagi, nggak punya anak, ya hidup juga pas-pasan semuanya. Tapi satu hal yang saya belajar banget dari bapak ini. Namanya Pak Ismail. Pak Ismail ini kalau setiap kali datang ya, mukanya selalu ceria. Dan dia selalu begitu datang, manggil saya kan manggilnya nama aja karena dia udah kenal saya. Tem. Wah tadi pagi ya, saya pas datang ke sini ya, ketemu ada orang loh di depan, lagi jalan gitu. Puji Tuhan, toto dia ini ngasih ke saya ada lemper masih baru-baru. Baik banget ya, aduh dia tahu aja ya. Tuhan tahu ya saya teh tadi makanan bekal dari istri saya teh kurang. Jadi banyak nih sekarang gitu, ketawa aja gitu terus udah jalan lagi. Nanti waktu itu sekali ketika gitu ya, saya dapat kabar telepon. Dia kecelakaan, jatuh di Kebon Jati, ada di rumah sakit Kebon Jati pas boncengan berdua sama istrinya. Saya nyampe ke rumah sakit, saya nengok dia, mukanya lagi ketawa lagi. Iya, aduh puji Tuhan tapi loh, pas saya lagi jatuh, tuh bisa-bisanya ada orang di pinggir langsung tulungin saya. Jadi saya langsung dibawa ke sini semuanya. Udah deh puji Tuhan. Baik ini udah diatur semuanya Tem. Wah pokoknya ini banget deh, gak ada kesedihan kata saya. Udah ketabrak, jatuh, motor rusak gitu ya. Terus masih bisa keketawaan, bilang puji Tuhan lagi gitu. Saya gak habis pikir dah waktu itu, saya bilang orang setengah sinting kayaknya gitu kan saya waktu itu kan. Dan itu terus yang dia lakukan sampai waktu bisnis saya juga lagi hancur. Ya 15-20 tahun yang lalu itu bisnis saya hancur, saya terpaksa harus mem-PHK orang-orang cukup banyak di perusahaan saya waktu itu. Termasuk salah satunya si bapak ini, si Pak Ais ini. Saya waktu itu udah cukup berat gitu kan, saya juga bingung. Saya tahu kalau karyawan saya yang lain masih bisa dapat kerja di tempat lain. Yang ini gak bakal bisa dapat kerja, mau kerja di mana lagi umur segini gitu. Tapi saya udah gak ada pilihan, saya harus ngomong. Pas saya ngomong gitu, dia cuma dengerin gitu. Terus saya udah khawatir responnya gimana ya dia. Tapi dia cuma tersenyum. Ya gak apa-apa Tem, puji Tuhan ini saya juga udah untung. Mungkin kayaknya sekarang Tuhan minta saya tuh buat lebih ini lagi ya. Saya jadi bisa banyak pelayanan di gereja sekarang jadinya gitu. Jadi saya sekarang bisa ini lagi. Ya udah gak apa-apa, nanti pasti Tuhan yang urusin deh segala macam. Udah. Dan sampai detik ini, Toto kemarin dia bisa nongol di Facebook saya nge-message. Saya bilang, ini siapa gitu kan, ada kakek-kakek umur 70 lebih nge-message saya di Facebook. Tem gimana tokonya? Tuh. Kata saya, panjang umur berarti ini benarnya si bapak ini. Saya, kenapa? Saya masih selalu ingat dengan keceriaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itu namanya saya belajar sekarang, saya baru tahu. Dia bukan sedang bahagia, dia bersuka cita. Karena bersuka cita gak ada kaitannya sama Anda itu punya duit berapa. Dunia bisa ngerampas uang Anda. Dunia bisa rampas pasangan Anda. Dunia bisa panggil anak Anda. Dunia bisa hancurkan mobil Anda. Tapi satu yang dunia gak bisa ambil, itu sukacita. Sukacita yang Tuhan memang udah kasih di situ. Sukacita itu buah-buah dari roh, damai, sukacita. Kalau kita bisa pegang sukacita itu, dapat sukacita itu, Anda mau kondisi apapun, gak usah cari lagi orang. Pas saya tanya gitu, kenapa sih lu ngobat gitu segala macam. Dia bilang, ngobat, waduh lu pernah ngobat gak Tim segala macam? Enggak itu. Gak kebayang gitu kan. Ya pokoknya kira-kira itu kenikmatannya berkali-kali lipat dah. Pokoknya lu kalau udah lagi sakau, lagi apa semua, wah udah ini banget dah. Udah pokoknya lu lupa semua masalah, semua hilang dah semuanya. Udah kayak lagi gimana, wah pokoknya kayak semua dunia hilang. Tapi begitu balik, ya semua masalah kayaknya ngelipat 4 kayaknya. Makanya akhirnya dosisnya tambah lama, tambah naik. Sama mungkin ya sama teman-teman yang rokok gitu. Rokok sebatang enak, 2 batang enak. Masalahnya tapi gak hilang. Mungkin lama-lama jadi rokoknya makin tebal juga. Makin susah berkurangnya buat di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan ajarkan kita sebenarnya Tuhan udah kasih obatnya. Buat Anda dan saya yang lagi punya masalah.
yang lagi ada problem, yang lagi ada apapun, tetap Tuhan kasih answernya, yaitu Tuhan kasih sukacita. Kalau Anda punya itu bensinnya. Kayak kalau melayani ini salah satu buah dari pelayanan itu juga adalah sebenarnya sukacita. Saya mau tanya sama tim pujian, berapa kali latihannya, Ci? Ini hari ini latihan, suka latihan juga nggak tim pujian? Suka. Kalau habis tugas capek nggak? Capek. Tim sound, capek nggak? Capek ngangkut-ngangkut tim perlengkapan. Tim multimedia, capek nggak? Capek. Dibayar berapa, Ci, kalau tugas di sini? Gratis gitu ya. Dapat PK kali atau apa WL-nya gitu kan, lumayan buat nambah-nambah, nggak ada. Terus mereka mau ngapain di situ? Ngebuangin waktu, udah buangin waktu, buangin duit juga kali gitu, karena mungkin harus ngemodal tuh beli seragamnya gitu kan, Toto bisa punya seragamnya, harus ngemodal juga buat apa? Ngejar apa? Capek, tapi ada sukacita. Capeknya beda. Ciliana kemarin baru habis beres juga pelayanan sama saya. Bro Voldi juga sama saya kemarin. Hari Sabtu dan Minggu. Kita pelayanan di BSA dari pagi sampai ke sore. Kemarin saya tahu, Cici ini baru balik juga sore gitu. Nggak tahu lagi kegiatan yang ngapain segala macam. Hari ini udah ada di sini lagi juga buat tugas. Dan juga saya lihat ada berapa juga di sini. Yang kemarin juga ikut pembekalan di BSA. 2 hari full. Dan di sini masih nongol lagi. Ya tadi juga WL-nya juga kayaknya banyak mempraktekkan ilmu-ilmu yang dipelajari kemarin ya. Bagus banget gitu ya, berarti pembekalannya kemarin masuk gitu semuanya. Udah capek tapi masih mau melayani di sini. Buat apa? Dapetin sukacita. Itu bensinnya. Kalau Bapak Ibu pegang itu, si bensin itu, Bapak Ibu pada saat punya masalah, Bapak Ibu udah kesel sama pasangan, Bapak Ibu ada problem sama pekerjaan, semua sebenarnya bisa diberesin dari situ. Karena kalau nggak ada sukacita, jangankan kayak gitu. Saya selalu bilang sama secara keluar dari menghadapi sebuah masalah adalah jangan fokus sama masalah. Anak saya tuh paling hobi banget nyari masalah. Kalau nyetir, dia kalau udah nyetir nih lagi jalan, kan tahu tuh rumah saya di Cimbuluit. Jalanan udah sempit. Angkot itu hobi banget dah yang bisa berhentinya tuh. Yang bisa tahu angkot kapan berhenti cuma supir angkot sama Tuhan kayaknya gitu. Baru jalan semeter berhenti gitu. Waduh, anak saya tuh udah tin gitu kan, naik darah kesel, dia ke kiri terus. Saya bilang, kok kenapa ditintinin? Iya ini kan nyebelin. Ya susul aja tuh di kanannya kosong. Dia lihat, oh iya ya, Bapak Ibu banyak orang saking keselnya, dia fokus sama masalah, tintinin angkot, malah dia ikut merapat ke kiri. Saya sampai bilang, kamu tuh ngapain sih malah ikutin angkot di kiri, jalanan kanan kosong. Jadi saking keselnya, liatin deh coba kalau yang suka berantem di jalan atau segala macam. Saking keselnya kita fokus sama orang yang nyetir depan kita. Kadang-kadang kanan jalan kosong kita malah sibuk ngikutin kiri, ngikutin dia. Padahal kanannya tuh udah gak ada apa-apa. Tapi dia ke kiri, kita ikut ke kiri. Semangat aja pengen ngelaksonin dia. Itu namanya fokus sama masalah. Tapi kenapa kita nggak bisa keluar ya masalah? Karena nggak ada sukacita. Yang ada ketebalikannya, kehel. Kalau udah kehel yang dicari ya kehel lagi gitu kan. Sok sini, lu lempar gue beli. Gue ada api, lo kasih bensin, nyalah dan sekalian gitu kan. Kelaksonin, lo turun, gue gebok sekalian gitu semuanya. Emang udah sengaja mau cari gara-gara, bukan cari solusi itu gitu kan, orang-orang kayak gitu. Tapi kalau ada sukacita, gak bakalan tuh ada yang kayak gitu-gitu. Ya udah cari jalan keluar lah, ngapain cari ribut, buangin waktu gitu kan. Jalan buat di situ semuanya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, ngomong gampang, sekarang caranya gimana? Ada satu ayat Alkitab yang jadi pegangan saya di Matius 6 ayat 33. Boleh di next, Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu juga pasti tahu lah di sini. Ini sering muncul, maka carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Oke, saya langsung sini. Ya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dulu saya pikir kalau udah cari kerajaan Allah, ditambahin dapat duit, gitu ya, dapat rumah, dapat istri kalau yang belum punya pasangan. Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Allah, Tuhan ini nggak ngomongin berapa banyak duit Anda. Tuhan ini nggak ngomongin berapa banyak Anda akan dapat nanti mau punya mobil, punya apa semua segala macam. Itu mah efek samping. Tapi yang Tuhan mau tambahkan buat Anda adalah pada saat Anda cari kerajaan Allah, maka Anda akan mendapatkan sukacita. Dan sukacita ini bensin. Makanya kalau orang udah kerja nggak ada sukacitanya, pasti stres. Rambut saya belum pernah disemir sampai sekarang sini. Tapi ini semua nih jenggot saya nih semua kalau saya pelihara udah jadi sinterklas nih di sini. Ya ini akibat waktu saya 10 tahun yang lalu ngerintis bisnis lagi, ngerintis supaya bisa keluar dari
jurang kebangkrutan, ya ini putih semua di sini ya. Sekarang juga udah mulai putih pinggir-pinggir sini, tapi ini lebih banyak lagi. Waktu itu pada usia saya masih 30-an waktu itu. Stres, kerja udah gak ada sukacitanya. Kerja cuman mikirin gimana caranya buat bayar utang. Kerja cuman mikirin gimana caranya buat nanti supaya bisa buat nyekolahin anak. Udah gak ada happy-happynya lagi. Sama, di rumah juga sama kayak gitu. Tinggal serumah, sekamar sama istri. Cuman fokusnya cuman apa ya? Ya sama istri, kayaknya saya pikir-pikir tinggal sama istri udah kayak tinggal sama teman kos deh. Kayaknya saya mungkin lebih mesra ketemu Voldy dibanding sama istri saya sendiri gitu ya. Ketemu Voldy bisa, hai bro, atau apa segala macam. Ketemu istri, aduh capek. Kalau bisa keluar dari rumah ya keluar dari rumah. Saking waktu itu berantem terus, kesel terus, hal kecil aja diributin. Urusan naruh sendok salah aja juga jadi panjang. Anduk gak dibentangin aja juga jadi ribut gitu kan. Gak tahu apa ya suaminya udah capek gitu kan. Boro-boro dibikinin teh, dibikinin kopi. Sampai rumah masih disuruh ganti lampu lagi. Saya pikir ini istri gak berpengertian banget gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itu kenapa saya akhirnya kayak gitu. Saya nggak mikirin juga bahwa istri saya itu dari pagi sampai ke malam juga capek. Antar jemput anak, nyiapin makanan. Pagi-pagi dia bangun 1 jam lebih pagi daripada kami semua. Nyiapin sarapan buat anak-anak. Siang-siang dia nggak bisa istirahat santai ongkong-ongkong, dia harus siapin bekal buat anak-anak nanti siang. Pas siangnya lagi dia harus jemput anak. Dulu anak saya sekolahnya di mana Bapak Ibu? Saya rumah di Cimbuluit, anak kami sekolahnya di Kopo. Wah, belum ada tol waktu itu. Dia harus nyetir, bolak-balik jemput. Sore sampai rumah, taruh anaknya di rumah, dia ngapain? Siapin lagi, motong-motong buncis apa segala macam. Kan makan malam masak kan nggak bisa instan blek langsung kelar. Siapin dulu semuanya. Sampai rumah dia lihat suaminya datang, ya dia cuma minta tolong, lampu tolong gantiin dong gitu. Itu udah sebulan gak diganti-ganti, jadi susah. Suaminya lagi gak ada sukacita dari pulang dari kantor, udah capek gitu segala macam. Udah capek bukannya begini, bukannya diapain segala macam, masih suruh ganti lampu. Saya banting pintu, saya keluar aja udah. Ya itu Bapak Ibu, akhirnya jadi masalah muncul. Karena gak ada sukacita. Kenapa bisa gak ada sukacita? Karena saya gak mau cari kerajaan Allah. Waktu itu yang dicari kerajaannya si Timi. Gimana ngegedein kerajaannya Timi? Gimana caranya supaya bisnis saya makin gede? Karena menurut saya solusinya adalah saya harus punya duit lebih banyak. Kalau duit saya tambah banyak, utang saya kebayar. Kalau utang saya kebayar, masalah saya selesai. Beres toh? Jadi saya tinggal cari duit lebih banyak supaya masalah saya bisa beres. Kalau masalah saya beres, saya bisa nyenengin hati istri saya, maka istri saya pun juga akan happy. Jadi fokusnya adalah gimana caranya supaya saya bisa kerja menghasilkan. Padahal kerja menghasilkan, kalau nggak ada bensinnya, kayak Bapak Ibu nyetir mobil bensinnya habis. Yang ada tuh mobil harus didorong. Jalan kaki aja udah susah, Anda harus dorong mobil orang. Nah itu yang terjadi. Kalau hari ini Anda ngerasa kerja capek. Kalau hari ini Anda ngerasa di rumah capek. Kalau hari ini Anda merasa pelayanan itu capek banget ya. Baru begini, besok begini. Aduh jadwal gue minggu depan harus begini. Coba diukur balik. Apakah masih ada sukacita di dalam? Ataukah kita cuma cari pleasure dari situ, cari kesenangan doang. Pelayanan bisa jadi pleasure loh, bisa kabur dari rumah, bisa apa semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kuncinya sekarang kalau mau cari kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan, kuncinya sebenarnya simple. Kuncinya ya undang Tuhan. Undang Tuhan. Buat hadir dulu, minta dulu supaya Tuhan hadir. Jangan kalau Anda mau mengalami Tuhan, sayang di sini nggak ada lilin ya. Kalau Anda lihat lilin di sini Anda ini lilin, Anda lihat lilin ini nyala. Saya percaya yang di belakang jangankan di belakang, di depan aja nggak akan bisa ngerasain apinya kayak apa. Karena buat bisa merasakan api, Anda harus cari. Makanya ayat ini bicara tentang carilah dulu kerajaan Allah, bukan lihatlah dulu kerajaan Allah. Bukan bacalah dulu kerajaan Allah. Bukan tontonlah dulu kerajaan Allah. Bukan cuman dengerin dulu kerajaan Allah. Enggak, cari. Kalau namanya cari gimana? Jalan keluar, cari. Cari itu ngomongin Anda jalan sekarang ke sini, cari. Action, to do. Anda jalan, cari. Di mana? Maka semuanya akan ditambahkan. Dan pada saat Anda jalan keluar, cari-carinya di mana? Di persekutuan doa salah satunya. Karena kenapa? Anda sebelum nyari, yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus kenal dulu. Saya mau tanya coba. Om Iwan punya adik atau kakak? Kakak. Bro tahu kakaknya Om Iwan? Besok tolong ke rumahnya cariin kakaknya Om Iwan. Nanti pokoknya cariin kakaknya Om Iwan, tolong anterin ini. Pinjem ya. Tolong anterin ini. Saya mau bayar 10 juta, tolong kasihin ini kakaknya Om Iwan. Besok harus nyampe.
Bisa? Asal tahu alamatnya. Sekarang udah nyampe alamatnya. Asal tahu orangnya juga. Kalau nggak tahu alamatnya, nggak tahu orangnya, gimana mau nyari? Udah dikasih kerjaan, dikasih duitnya, dikasih ininya, tapi nggak tahu siapa yang mau dicari. Ya gimana mau nyarinya? Ya Anda harus tahu dulu. Makanya di persekutuan doa ini adalah tempat yang tepat buat tahap awal Anda. Buat belajar kenal dulu Tuhan tuh kayak apa. Ciri di sini tuh dibahas tiap minggu pertemuan pasti ngebahas tentang sifat-sifatnya Tuhan, ciri-cirinya Tuhan, nyarinya Tuhan di mana. Bahkan nanti ada seminar hidup dalam roh, itu nanti akan belajar gimana caranya untuk mengalami Tuhan. Karena kalau enggak kita cuma akan jadi penonton, nonton aja gitu. Katanya ada Tuhan tuh di gereja paroki Santo Paulus. Di mana? Gue udah masuk sampai depan altar gak kelihatan Tuhannya di mana. Cari. Dan pada saat cari gitu. Pada saat Anda cari dan Anda temukan Tuhan. Kita kemarin baru merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya tubuh dan darah Kristus, bagaimana pada saat Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Tuhan gak cuman sekedar, gue datang, gue begini aja gitu, gue hadir. Gitu. Tapi mulai dari kisah Yesus yang pertama, keajaiban yang pertama. Yesus hadir di perjamuan di Kana. Dan di situ pada saat Yesus hadir di tengah-tengah orang. Dan Yesus memberikan dirinya mulai dari akhir dan sampai akhir. Maka mujizat terjadi. Anda yang pada saat Anda mengalami Tuhan, Anda baru bisa mengalami mujizat. Saya bukan Tuhan ya, jadi ini jangan diminum. Kalau anggur Tuhan boleh diminum. Ini percobaan kimia, banyak di YouTube ya. Tapi saya cuma mau katakan satu hal di sini Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. 2000 tahun yang lalu, Yesus itu bukan bikin sulap pakai YouTube. Tapi Yesus benar-benar pada saat Yesus hadir di tengah manusia, dia bisa ngasih mujizat buat kita. Mujizat masih ada. Makanya kita dengar banyak sekali mujizat-mujizat. Mulai dari yang paling simpel, doanya Bu Yono tadi gitu kan. Ada ular, wah saya juga sama, istri saya kalau di rumah ada ular gak ketemu, waduh pasti juga serem. Bisa-bisa pindah rumah apalagi kalau ularnya gak ketemu gitu kan. Saya kecoa satu aja kalau gak ketemu saya gak bisa tidur, apalagi ada ular gitu di rumah gak ketemu. Gitu. Tapi kekuatan doa, itu dari yang kayak gitu aja, kekuatan doa. Bisa ularnya juga bisa ketangkep, bisa ketemu, gak gampang loh nyari ular itu di rumah, apalagi kalau jalannya cepet banget. Rumah saya kemasukan ular 3 kali. Jadi saya tahu banget itu nyari ular dan menahan. Ular itu kuncinya satu, kalau masuk ke dalam rumah udah harus ada yang liatin satu. Begitu mata kita meleng, hilang tuh dia tuh. Sama kayak kecoa lah, begitu meleng dikit hilang. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mana tadi ya? Kuncinya yang pertama pada saat Anda mau mengalami Tuhan, Anda mau menghadirkan. Buat dapat joy, buat dapat sukacita. Ini hebatnya, sukacita itu cuma bisa didapatkan kalau Anda mau berbagi. Kalau Anda mau berkorban. Ini bedanya sama happy. Kalau happiness, Anda harus dapat sesuatu. Baru Anda happy. Saya kasih sesuatu buat Anda. Maka Anda happy. Kalau Anda gak dapat, Anda gak akan happy. Tapi sukacita gak bicara tentang bagaimana Anda dapat sesuatu. Sukacita itu bicara tentang apa yang mau Anda berikan. Karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, Anda mau kasih apa buat Tuhan di sini? Yang apa yang kita kasih sih gak ada artinya sama yang udah Tuhan berikan. Cuman paling gak apa yang mau kita bagikan buat para wajah-wajah Tuhan. Nyari Tuhan di dunia tuh gampang loh. Bapak Ibu coba tengok kanan kirinya. Lihat mukanya. Lihat muka teman sebelahnya. Nah, itulah roh Tuhan ada di situ. Bait Allah ada di situ. Anda mau cari roh Tuhan gak usah jauh-jauh. Di muka orang yang paling nyebelin di dalam rumah, itu roh Tuhan ada di situ. Jadi kalau hari ini nanti Anda pulang ke rumah, ketemu sama pasangan, nyebelin kayak apa segala macam, lihat mukanya. Ganti mukanya, muka Tuhan Yesus. Sebelum ngomong sesuatu, begitu pengen marah, doa dulu Salam Maria 3 kali, terus boleh ngomong. Mau ngomongin apa ke situ. Ya, pokoknya kalau kesel, punya anak nyebelin, waduh kurang ajar segala macam. Sebelum marah, Salam Maria dulu 3 kali, habis itu ucapin yang Anda tadi mau omongin. Ya, minta dulu Tuhan hadir. Minta supaya kita bisa nganggep. Dan itu anggap sebagai apa yang bisa kita bagikan. Karena Tuhan minta kita berbagi gak cuma bagi jasmani aja, bagi duit Anda, bagi mobil Anda. Itu boleh, itu juga perlu. Kalau gak ada itu, kita gak bisa bangun gereja, kita gak bisa. Tapi yang Tuhan mau, bagi hati Anda.
pada saat Anda udah ngelihat pasangan lagi nyebelin kayak apapun gitu ya, ya udah. Dia ngebentak duluan, jangan balas lagi sama bentakan. Anak lagi kurang ajar apa segala macam, jangan langsung dibales lagi atau apa segala macam. Tunggu ada waktunya. Balas dulu dengan kasih, bagi dulu hati Anda. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah bersyukur. Ini udah sering dengar, bersyukur. Bersyukur nggak? Bersyukur ya, tadi juga kita pas nyanyi kita bersyukur ya. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang cerah, terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk mobil yang Tuhan kemarin beliin buat saya dapat sini, terima kasih buat istri cantik yang Tuhan berikan buat saya semuanya. Gampang, terima kasih situ. Bapak Ibu, tapi kuncinya kalau Anda mau benar-benar ngerasain sukacita, bisa nggak kita ngomong bersyukur pada saat Anda lagi susah, pada saat kita lagi susah. Ngomong syukur, ngomong terima kasih Tuhan pada saat kita lagi dapat banyak hal, itu gampang banget. Project goal, dapat duit, cair dana 1 miliar. Puji Tuhan, Tuhan baiknya luar biasa. Tapi pada saat Anda gak punya uang, duit lagi pas-pasan, terus WL di depan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sisihkan sebagian berkat kita dari Tuhan. Aduh, ini duit juga dompet pas-pasan gitu kan. Gimana, apakah masih mau berbagi? Apakah masih mau bersyukur? Itu yang jadi tantangan. Bapak Ibu, hari ini saya kaget pas tadi saya lihat pilihan lagunya. Mana bro tadi lihat lagunya? Hari ini sebenarnya saya mau pelayanan di sini tuh udah hati saya tuh lagi kacau ambrugajul. Dari pagi saya habis rapat sama sekolah SMP Santa Ursula buat membahas tentang program retret yang akan kami tawarkan dari BPK-PKK Keuskupan Bandung buat diadakan di sana. Lagi pelayanan dari pagi. Kemarin habis pelayanan. Pagi tadi pelayanan lagi. Siang. Saya siang sampai gak sempat pulang ke rumah. Saya siang cuma sampai ke rumah, ganti baju, pergi lagi langsung ke gereja Laurentius. Latihan pujian. Lusa saya mesti pewartaan di Pamanukan. Sibuk hari ini pelayanan. Tapi pas tadi lagi latihan, Bapak Ibu, saya dapat WA dari adik saya. Adik saya tadi pas keluarin WA-nya gitu kan, dia kirim, kok nih hasil pemeriksaan si mama udah keluar. Coba tolong bacain, aku gak ngerti bacanya gimana. Bapak Ibu, 2013 saya waktu itu mungkin udah pernah cerita ya, mama saya tuh divonis kanker paru 2013. Mujizat Tuhan, sembuh. Pada saat kondisi lagi terpuruk, kondisi lagi capek semua, mujizat mama bisa sembuh. Dioperasi semua dengan biaya hampir 0 waktu itu. 2020, 1 tahun habis saya terakhir pewartaan di sini, papa saya dipanggil Tuhan karena kanker di kandung kemih. Tapi saya waktu itu tetap mengalami sukacita juga karena waktu itu saya bisa dampingin papa di saat terakhirnya semua, walaupun saya juga stres waktu itu tapi selesainya saya bisa merasakan satu damai sukacita. Story belum selesai. Setahun habis papa pulang ke rumah Tuhan, mama saya dibilang kankernya kambuh, hasil CT scan-nya gak bagus. Dibawa ke PET scan, dicek di PET scan, badannya merah semua warna hasil PET scan-nya. Berarti mengkonfirmasi ini udah menyebar. Dokter di Indonesia waktu itu dia bilang harus di kemo. Lagi tengah-tengah pandemi, mau ke dokter aja udah susah, apalagi nanti suruh kemo segala macam. Mau dibawa ke luar negeri juga susah. Mujizat masih belum selesai Bapak Ibu. Pergi ke sana. Dapat pas lagi tengah-tengah ada penerbangan yang boleh, yang bubble flight itulah. Pokoknya kalau di sini udah divaksin bisa pergi ke luar negeri. Saya bawa si mama ke luar negeri, berobat di luar negeri, dicek di sana pakai alat canggih semua segala macam. Pas dicek bukan kanker, false alarm katanya. Enggak. Waduh, kata saya, puji Tuhan ya. Kalau di sini udah disuruh di kemo sama radiasi, udah ada jadwalnya. Di sana pas dibilang bukan, nggak ada apa-apa. Kayaknya ini bekas dari COVID-nya kata dia. Nggak ada apa-apa, udah pulang. Hasil biopsi menunjukkan bagus, pulang. Hari ini udah selesai semua segala macam. Mama saya tuh dari kemarin tulang belikatnya ini sakit terus nih. Udah setahun, sakit sampai udah ke fisioterapi, ini segala macam, disuntik apa segala. Udah kata fisioterapi dibilang ini ototnya di sini. Nah, terus mama saya baca artikel, katanya kalau tulang belikat sakit terus juga harus hati-hati, takutnya kankernya katanya ini lagi dari paru-paru, masalah paru-paru juga bisa kayak gitu. Jadi kemarin dia dicek lah CT scan di sini. Keluar tadi hasil CT scan-nya.
hasil CT scan-nya, saya nggak ngerti lah bacanya gimana gitu ya. Tapi kalau saya baca pokoknya ada satu benda yang 2021 sudah ada dan hari ini masih ada dan terus membesar. Gitu. Saya nggak tahu itu apaan gitu. Tapi ada satu benda yang terus membesar. Aduh Bapak Ibu, bisnis saya ini berapa bulan terakhir ini lagi berat nih sekarang. Bisnis lagi berat, kerjaan lagi banyak, pelayanan lagi seabrek-abrek. Saya tuh tadi sampai lagi mikir, Tuhan gak ada waktu lain ya buat ngasih kabarnya ini ya. Bisa-bisanya lagi tengah-tengah mau pelayanan pujian, dikirimin kabar kayak begini gitu. Abis nyanyi Tuhan Yesus baik, selesai WA pas baca. Latihan belum selesai. Lihat kayak gitu. Udah hilang feeling mau latihan. Udah ilfeel, masih manusia. Mau pewarta, mau apa segala macam juga. Mikirin, harus ngulangin lagi prosesnya. Ke dokter lagi, ngecek lagi, bawa lagi. Mana saya udah minggu depan udah harus berangkat ke luar negeri. Minggu ini schedule saya full banget, 1 minggu ini hampir tiap hari saya harus keluar kota. Minggu depan saya memang udah mau berangkat, liburan ke luar negeri bareng sama anak-anak selama 3 minggu. Ini si mama siapa yang ngurusin? Saya aduh mesti ngapain gitu. Tapi tadi Tuhan cuma ngomong satu. Timi, hari ini apa yang mau kamu bawain? Kamu ngajarin orang buat bersyukur. Apa kamu sendiri bisa belajar buat bersyukur? Di setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi sama kita. Semua rencana Allah, semua rencana Tuhan, kita harus percaya. Bapak Ibu, saya hari ini gak mau ngomongin masalah tadi happiness atau pleasure lagi. Tapi saya minta Bapak Ibu sekarang kita fokus buat belajar joy, belajar sukacita. Karena definisi sukacita, saya bacain sini ya. Definisi dari sukacita adalah kesadaran yang mendalam bahwa apapun kondisi kita, hal itu udah diatur Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28. Semua hal yang terjadi, mau jelek atau buruk, itu Tuhan udah izinkan terjadi buat kita. Mau hasilnya mau bagus, mau buruk, jalanin aja. Dan pada saat Anda bisa berserah sama Tuhan, dan Anda bisa terus berbagi sama teman-teman di sekeliling Anda. Pada saat Anda ada masalah, bukan lari dari pelayanan, justru makin masuk dalam pelayanan. Belajar bersyukur, belajar nyanyi di situ. Jangan pada saat lagi ada masalah sama pasangan, udah gue gak mau ke PD, lagi bete. Oh lagi ada masalah mau kerjaan? Enggak, saya emang gak mau datang ke persekutuan doa, saya gak mau pelayanan. Beresin dulu lah kalau kerjaan udah beres, duit udah beres baru mau datang. Hari ini Tuhan juga izinkan itu terjadi pada saya dan saya lihat bukan sebuah kebetulan. Hari ini semua lagu-lagunya di sini. Saya gak janjian mungkin. Temanya aja bingung, suruh ngomong sama kata si Voldy, suruh ngomongin yang happy-happy kata dia gitu kan. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu lihat lagunya, pilihan lagunya, semua ngomongin tentang bagaimana kita percaya bahwa semua hal itu tidak mustahil bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Hadirat Tuhan penuhi. Waktu tadi tim pujian nyanyiin lagu ini, saya tahu lagu ini pesan dari Tuhan buat saya. Supaya saya sekarang belajar berserah, saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya udah kontak ke dokternya si mama, kita udah atur buat nanti konsultasi. Tanggal 20, nanti tanggal 23 atur lagi konsultasi lagi. Adik saya akan bantu buat ngurus ke dokter Jakarta. Saya lagi atur teleconsult sama dokter yang di Singapura semuanya. Udah gak bisa ngapa-ngapain, jalanin aja. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong bimbing setiap langkah yang harus saya jalanin. Saya akan jalanin ulang ini prosesnya lagi semuanya. Harus keliling lagi ke dokter, harus ke rumah sakit lagi. Saya percaya Tuhan pasti akan dampingin apapun yang terjadi. Kuncinya sekarang cuma satu Bapak Ibu. Apakah Anda mau percaya? Apakah saya juga mau percaya? Kalau Anda dan saya mau percaya, baru kita bisa berbagi sama bersyukur. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau ajak Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang juga membawa pergumulan, membawa masalah, membawa hal-hal yang Anda rasanya berat kalau bawa sendiri.
Hari ini, lewat pujian hari ini Tuhan udah katakan pada kita bahwa Tuhan tuh sungguh baik. Tuhan mau bantu kita. Cuman Anda mau berserah nggak? Anda dan saya mau percaya nggak? Bahwa apapun yang hari ini kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, semua Tuhan izinkan terjadi. Karena Dia punya rencana yang sangat indah buat kita. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu buat bersyukur. Bukan untuk hal positif, tapi untuk semua hal-hal baik, hal-hal buruk mungkin. Anda boleh bayangkan apa yang memancing kekesalan Anda hari ini. Apa yang memancing hati Anda semalam bikin otak gak bisa tidur. Apa yang menjadi sumber ketakutan Anda dari kemarin. Kita terus katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau bilang sama Tuhan, kita mau setia. Kita mau percaya. Kita katakan sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Benar Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kalau Anda mau dapat sukacita, Anda mau dapat joy, Tuhan minta kita setia sepanjang umur kita. Bukan cuma pada saat lagi di persekutuan doa. Bukan cuma pada saat kita lagi ikut misa di gereja. Bukan cuma pada saat kita lagi di lapangan parkir gereja. Tapi di setiap saat. Setia pada janji kita sama Tuhan. Percaya pada janji Tuhan pada kita. Berserah pada rencana Tuhan bagi kita. Ya Tuhan, hari ini Tuhan lihat setiap hati kami yang ada di sini Tuhan. Hati kami yang ada penuh ketakutan. Hati yang penuh kekhawatiran. Hati yang penuh dengan dendam. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kami mau percaya bahwa rencana-Mu sungguh indah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami mau bergantung hanya pada kuasa-Mu Tuhan. Kami mau bergantung hanya pada-Mu Tuhan. Kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami mau hadirkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau cari sukacita yang sejati itu Tuhan. Biarpun kami sedang sedih Tuhan. Walaupun kami sedang takut Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bahwa dalam nama-Mu Tuhan, Kau yang akan beri kami kekuatan Tuhan. Hai kau yang sedang letih dan terbeban berat, aku selalu hadir dalam masalah-masalah. Jangan takut. Jangan takut. Aku akan memberikanmu damai sukacita. Hapuslah kemarahanmu itu dari hatimu. Jangan takut anakku. Aku akan memberikanmu sukacita. Kebahagiaan sejati, the real happiness. Teruslah bersyukur dalam namaku. Ikuti semua rencanaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terus katakan syukurmu pada Tuhan. Hai kau yang terbeban berat, bilang terima kasih pada Tuhan. Bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kita mau belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua firman-Mu yang telah Kau taburkan bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk mengejar the real happiness Tuhan, yaitu hanya sukacita sejati dari-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berjanji Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kami akan berhenti untuk bersungut-sungut. Kami akan belajar untuk bersyukur Tuhan. Kami akan belajar untuk terus berbagi bagi teman-teman kami, bagi sesama kami. Karena kami percaya Tuhan, itulah jalan untuk menuju sukacita sejati dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang ada hadir di sini Tuhan. Berkati komunitas kami ini, agar komunitas kami ini terus menjadi sarana tempat-Mu untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu, untuk membawa kami mengenal dan mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Hari ini kami sudah selesai di sini Tuhan, tapi firman-Mu yang Kau taburkan bagi kami akan kami tanam terus dalam hati kami. Biarkan firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah Tuhan. Biar buah ini bisa kami bagi-bagikan juga bagi orang-orang di sekeliling kami, lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bro Trimi yang sudah memberikan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati untuk setiap pekerjaannya, pelayanannya, dan setiap keluarganya. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan, sebelumnya kita satukan untuk setiap doa persembahan pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah boleh kami dengar, dan bila kami boleh bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan kami boleh bersuka cita dalam setiap hal yang boleh kami alami Bapak, kami boleh terus mengadakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bro Timi, yang Kau boleh memberkati beliau dengan setiap hal yang ada dalam kehidupannya Bapak. Kau juga boleh memberkati keluarganya Bapak, dan Kau boleh memberikan kekuatan pada Bro Timi supaya boleh melalui setiap hal yang boleh menjadi problem dan selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap persembahan yang akan terkumpul supaya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan tangan-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita iringi dengan lagu Hanya Kau Milikku di Surga. Tiada lain di tempat bumi Tuhan. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan lebih lagi Tuhan.
sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Selamanya, selamanya. Bapak Ibu, ada malam hari ini kami akan bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari kita angkat tangan kita bersyukur Tuhan. Padamu, Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu, Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin, Yesus. Kami akan bersuka cita Tuhan untuk apapun yang kami alami Tuhan. Amin, Yesus. Karena kami percaya Tuhan rancangan Engkau Tuhan indah bagi setiap kehidupan kami Amin, Tuhan. amin, amin, Yesus. Tuhan, kami juga bersuka cita Tuhan untuk teman-teman kami yang boleh merayakan ulang tahun pada minggu ini Tuhan. Untuk Bro Ivan, untuk Sis Dewi, Pak Wijaya, Bro Baktiar, Bro Hendra, Sis Ria, dan hari ini untuk Bapak Denny Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan menambahkan Tuhan sukacitamu yang luar biasa Tuhan. Tambahkan Tuhan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Juga umur panjang Tuhan untuk setiap kesehatannya Tuhan, untuk setiap pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil di dalam nama Engkau Amin, Tuhan. amin, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan yang akan sampaikan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan pertemukan kami minggu depan Tuhan dengan sukacita surga yang penuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami araskan setiap doa dan ucapan syukur ini dengan perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu minggu depan di persekutuan hari Senin.